Oke, kita juga akan dengarkan tanggapan dari Mas Haris Azhar. Mas Haris Azhar yang bergabung melalui Zoom. Mas Haris, Anda sependapat dengan yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi? Ini karena saya nggak di studio, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya. Satu, secara historis demokrasi itu dia hidup kembali di Indonesia lewat sejumlah kelompok minoritas yang diperkosa, dibunuh, ya, anak-anak yang terbakar hidup-hidup ketika peristiwa Mei 98. Demokrasi kemudian ditemukan kembali setelah sejumlah orang diculik, lalu dihilangkan. Lalu prosesnya juga ada tarik-menarik proses demokrasi di masa transisi, konflik sosial itu terjadi secara dengan penuh rekayasa dan tidak ada kejelasan. Ada banyak hal yang sebetulnya secara historis demokrasi itu dibangun dari nyawa dan darah warga sipil gitu. Nah, jadi sebetulnya yang bisa komplain, yang harus komplain tentang demokrasi adalah warga sipil, bukan pejabat negara atau seseorang yang baru menang pemilu meskipun hitungan belum final ya, karena ada kekacauan di KPU. Itu satu. Yang kedua, setelah demokrasi itu berdiri dan hidup, saya pikir dia justru dirusak oleh banyak orang-orang yang ada di komunitas politik, bukan di komunitas sipil. Nah, komunitas politik ini yang mempraktekkan suap menyuap, lalu membangun canvassing lewat media yang kemudian tidak dipenuhi. Demokrasi itu kemudian dijalankan dengan mengutus seorang paman untuk menenteng ponakannya menjadi calon penguasa di negeri ini. Nah, itu contoh-contoh singkat, banyak teorinya, banyak laporan-laporannya, banyak. Sudah 25 tahun kita berdemokrasi, temuan soal demokrasi elektoral, demokrasi substansial, pemenuhan hak-hak ekonomi sosial yang tercederai dalam proses demokrasi itu banyak. Omnibus Law diciptakan dengan penuh kekerasan. Di ruang ber-AC di Senayan mereka berjabat tangan, tetapi di jalanan masyarakat ditangkepin dan dipukuli. 4 mahasiswa meninggal. Itu adalah demokrasi yang yang dianggap berjalan, situasinya seperti itu. Nah, ketiga, saya ingin mengatakan bahwa ketika hari ini demokrasi dinarasikan seperti yang disampaikan oleh Prabowo di acara Mandiri Investment itu, sebetulnya kan dia sedang menghukum dirinya. Kalau memang dia menganggap bahwa demokrasi itu mahal, berantakan, melelahkan, lah dia orang yang diuntungkan dong dari proses semua ini. Ya. Dia mau menunjuk siapa? Gitu. Kalau memang demokrasinya berantakan, ya memang itulah yang kami suarakan. Itulah yang disampaikan Ferry Amsari di Dirty Vote dalam konteks pemilu belakangan ini saja. Nah, jadi sebetulnya dia sedang mengeritik dirinya sendiri bahwa dia diuntungkan dengan 56 atau 58% dari satu proses yang berantakan. Nah, terakhir dari 3 hal itu penutupnya saya ingin mengatakan begini, Mbak Aswan. Ya, saya ingin mengatakan saya khawatir pernyataan itu akan memimpin dirinya atau ingin membangun justifikasi bagi kepemimpinannya ke depan untuk membangun satu tafsir definisi yang baru yang dia akan terisolir dengan proses demokratisasi yang ada di masyarakat, dan itu akan membahayakan. Terima kasih.